Sadar enggak kalau hari ini, detik ini kita semua lagi dijajah? Iya, dijajah. Tapi bukan pakai meriam, bukan pakai kapal perang, bukan pakai serdadu VOC yang pakai topi lucu. Tapi pakai data. Pakainya halus, licin, elegan, lewat server, lewat sistem, lewat peraturan yang kita nggak pernah baca. Dan ironisnya kita dijajah pakai data lo sendiri. Pemerintah kita doyan banget ngomong soal kedaulatan digital. Katanya, Indonesia harus kuasai data sendiri. Katanya, data adalah kekayaan baru bangsa. Tapi kenyataannya, data-data kita malah boleh disimpan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan asing dikasih karpet merah. Akses ke data rakyat Indonesia dibuka lebar-lebar dengan dalih investasi. Lah, ini gimana ceritanya? Katanya kedaulatan, kok malah lu kasih data rakyat ke luar negeri? Apa bedanya sama zaman dulu? Dulu, rempah-rempah kita diangkut ke Eropa. Sekarang, data rakyat Indonesia diangkut ke Silicon Valley. Ini bukan kemajuan. Ini cuma kolonialisme versi 5G. Siapa yang untung dari semua ini? Big Tech asing, investor luar, elit lokal yang udah siap main di dua kaki. Satu di pemerintahan, satu di kantong kapitalis global. Sekarang, lihat siapa yang rugi. Pengusaha lokal yang udah bangun data center di sini. UMKM yang datanya dicuri buat naikin algoritma pesaing. Rakyat biasa yang jadi objek. Negara yang makin kehilangan kontrol atas perilaku digital warganya. Perumpamaannya, lo punya ladang emas. Lo gali, lo olah, lo ekspor, tapi hasilnya buat orang lain. Sementara lo sendiri cuma dikasih brosur. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini bagian yang paling aneh. Setiap tahun data bocor dari BPJS, dari Dukcapil, dari KPU. Jutaan data KTP, rekam medis, dan biometrik bocor. Tapi lo lihat ada pejabat yang lengser? Enggak, semua diem. Tapi giliran influencer nggak bayar pajak, rame. Ini negara lagi jaga kedaulatan atau lagi jaga konten FYP? Semua sibuk bikin aturan konyol. Pajak buat warung online kecil. Pembatasan platform digital lokal. Dan yang paling goblok, aturan boleh simpan data di luar negeri. Dan lucunya, semua itu dibungkus pakai narasi untuk pembangunan digital. Gue bilang ya, yang dibangun bukan kedaulatan digital, tapi pintu belakang buat penjajahan digital. Jangan pikir data itu cuma angka dan nama doang. Salah besar. Data hari ini lebih tajam dari senjata. Data bisa dipakai buat bikin algoritma kampanye politik, nargetin iklan buat beli produk yang lo nggak butuh. Manfaatin kelemahan psikologis lo biar lo gampang dikontrol. Big Tech tahu cara bikin lo beli, milih, percaya, bahkan benci. Cukup lewat data yang lo kasih sendiri. Yang lo kasih lewat TikTok, Google, Facebook, Instagram. Dari jam tidur, lokasi, makanan favorit, siapa yang lo benci, apa yang lo takutin, sampai siapa yang lo idolakan. Dan sekarang semua itu disimpan dan diolah di luar negeri. Mau sampai kapan hidup kayak gini? Setiap hari ngasih data gratis ke platform asing. Dipantau, dikontrol, dikendalikan, tanpa sadar. Kalau hari ini negara ini enggak bisa lindungi data warganya, kalau hari ini negara malah kasih izin buat data lari ke luar negeri, maka jangan heran kalau suatu hari anak cucu kita enggak lagi punya kemerdekaan digital. Karena yang pegang kendali bukan kita, tapi mereka yang lo nggak tahu siapa. Yang ngatur kita lewat layar, lewat notifikasi, lewat algoritma. Perang masa depan bukan lagi soal senjata, tapi soal siapa yang punya data. Dan Indonesia sekarang udah kalah sebelum perang dimulai. Kita mau diem aja? Atau mulai mikir? Pilihan ada di kita. Sudahlah.